Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di mana saja berada. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam sebuah inisiatif praktik baik prakarsa perubahan, yaitu dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pembelajaran diferensiasi kepada sekolah binaan dan guru binaan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Bagaimana keseruannya? Yuk, saksikan terus tayangan berikut ini. Perkenalkan, saya Nofrini, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehari-hari saya bertugas melakukan supervisi manajerial dan supervisi akademik kepada 5 sekolah binaan dan komunitas musyawarah guru mata pelajaran IPA terpadu di Kabupaten Bengkulu Tengah. Aksi yang saya lakukan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan in-house training. Saya memberikan pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan guru di MGMP IPA, di MGMP Matematika. Kemudian saya juga melakukan in-house training kepada guru-guru di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah, di SMP Negeri 7 Bengkulu Tengah, di SMP Negeri 9 Bengkulu Tengah, di SMP Negeri 13 Bengkulu Tengah, dan di SMP Negeri 23 Bengkulu Tengah. Dan saya juga berkesempatan untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru SMP IT Khoirul Ummah Kabupaten Rejang Lebong dan KKG Pendidikan Mata Pelajaran Islam di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan in-house training, saya juga melakukan strategi diferensiasi karena saya yakin setiap guru memiliki keberagaman dalam hal gaya belajar, kesiapan belajar, dan penguasaan teknologi. Saya melakukan diferensiasi konten dengan menghadirkan berbagai macam sumber belajar yang memfasilitasi gaya belajar guru-guru dalam mempelajari pembelajaran diferensiasi. Saya selalu mengawali setiap kegiatan dengan teknik stop dengan mindfulness agar guru-guru dapat hadir penuh sadar utuh dalam kegiatan belajarnya. Saya juga menggunakan paparan slide untuk memfasilitasi guru-guru dengan gaya belajar visual dan menampilkan video sekolah hewan untuk memfasilitasi guru-guru yang memiliki gaya belajar auditori. Dan saya juga mengajak semua guru untuk bergerak menuju kepada sudut tertentu di dalam kelas, menempelkan sticky notes pada pohon harapan, dan kemudian bersama-sama di dalam kelompok membentuk yel-yel, membuat yel-yel, dan kemudian menampilkannya di depan teman-teman di kelasnya, sehingga semua guru-guru belajar dengan rasa senang dan bahagia. Pada kegiatan in-house training, saya juga menerapkan strategi diferensiasi proses, di mana saya memberikan tantangan kepada guru-guru di dalam kelompok untuk bersama-sama merancang sebuah RPP berdiferensiasi. Lalu saya memberikan sumber belajar, contoh-contoh RPP berdiferensiasi melalui Google Drive, dan kemudian saya mempersilahkan setiap kelompok untuk dapat memilih strategi apa yang akan mereka gunakan dalam rancangan RPP mereka. Saya mempersilahkan kelompok yang mandiri untuk dapat memilih secara mandiri rancangan strateginya, sementara saya akan lebih banyak hadir kepada rekan-rekan yang membutuhkan banyak bantuan di dalam kelompok. Selanjutnya, saya akan meminta perwakilan dari kelompok tersebut untuk dapat mempresentasikan hasil rancangan RPP mereka, dan kemudian saya bersama dengan rekan-rekan yang lain memberikan umpan balik positif terhadap rancangan RPP tersebut. Saya memberikan kesempatan kepada guru yang akan praktek melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengupload rancangan RPP berdiferensiasi mereka di Google Drive. Kemudian saya melakukan koreksi dan komentar terhadap RPP mereka melalui fitur komentar yang terdapat pada Google Doc.
Dan selanjutnya saya juga mendokumentasikan seluruh kegiatan dan kemudian menempatkannya pada Google Site agar guru-guru dapat juga ikut melihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas tersebut. Saya berkesempatan untuk mendampingi Ibu Tinu Laberta, guru IPA dari SMP Negeri 31 Bengkulu Tengah. Ibu Tinu Laberta membagi kelasnya menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Pada topik rotasi bumi, Ibu Tinu memberikan bahan ajar berupa bacaan tentang rotasi bumi kepada anak-anak dengan gaya belajar visual dan memberikan video kepada anak-anak dengan gaya belajar auditori dan mempersilahkan anak-anak bergaya belajar kinestetik untuk bermain peran dan bergerak menuju sumber belajar yang ditempel pada majalah dinding. Anak-anak terlihat sangat senang dan antusias dalam topik rotasi bumi yang diajarkan oleh Ibu Tinu Laberta. Dan Ibu Tinu Laberta membagi anak-anak dalam beberapa gaya belajar sesuai dengan hasil pengamatan pada pembelajaran sebelumnya. Dalam kesempatan yang lain, saya juga berkesempatan hadir untuk melihat bagaimana Ibu Erlianti dari SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah mengajar dengan teknik pembelajaran diferensiasi di kelas. Ibu Erlianti membagi anak ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Adapun pemetaan terhadap gaya belajar dilakukan Ibu Erlianti melalui sebuah kuesioner, ada sebuah instrumen yang diberikan kepada anak-anak beberapa waktu sebelumnya. Nah, kemudian Ibu Erlianti melakukan strategi diferensiasi konten dan diferensiasi proses dengan membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok tertentu. Kelompok dengan gaya belajar visual diberikan artikel tentang topik zat aditif yang sedang dibahas. Kemudian kelompok gaya belajar auditori diberikan video pembelajaran. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik diajak untuk datang menuju ke koperasi sekolah untuk mencari sampel makanan ringan dan mewawancarai ibu kantin untuk menanyakan apa saja zat-zat aditif yang terdapat di dalam makanan yang dijual di kantin sekolah. Di akhir pembelajaran, Ibu Erlianti melakukan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Anak-anak sangat gembira dan antusias dengan pembelajaran menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah sesuatu walaupun terlihat sulit, tetapi ketika kita mulai dengan langkah pertama, maka tentu saja kita akan dimudahkan untuk dapat mempelajarinya. Seperti pembelajaran diferensiasi yang terlihat abstrak, tetapi ketika kita mulai memahami pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun diferensiasi produk, maka akan mudah bagi guru-guru untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi tersebut di dalam kelas. Yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di dalam tulisannya bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia untuk dirinya maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran diferensiasi merupakan satu langkah untuk mewujudkan merdeka belajar yang akan menuntun anak menjadi selamat dan bahagia. Sehat selalu untuk ibu bapak guru di mana saja berada. Terus semangat berkarya, menebarkan inspirasi karena ibu dan bapak guru adalah bagian terpenting dari transformasi pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.